Baik, terima kasih pemirsa, masih live dari Studio 2 PAL TV. Memang punya kita, tentunya kita masih dengan NH Brothers. Tapi kaget kita hold dulu karena kita siap-siap ini langsung tersambung dengan kameramen kita ada Amanda Lydia dan juga reporter kita ada Sri Febriandi. Tentu untuk melaporkan langsung ini bakal ada digelar sidang perdana kasus OTT Bupati Muara Enim oleh KPK. Betul. Apa kabarnya PI pagi ini? Baik, alhamdulillah. Ya, Cak mana kondisi di Pengadilan Negeri Palembang Dewek pagi hari ini? silakan Pei. Dapat saya laporkan untuk sekarang di Pengadilan Negeri Palembang ini bakal digelar sidang perdana kasus OTT KPK di Kabupaten Muara Enim dengan terdakwa. Untuk berkas sidang perdana pagi ini rencanakan bakal pada jam setengah 10 pagi untuk berkas terdakwa Robi selaku pemberi suap, di mana nanti persidangan bakal dipimpin oleh Majelis Hakim Ketua Bombongan Silaban. Nah, dapat kita lihat untuk di ruangan ini sendiri nanti sudah terdapat banyak kamera-kamera dari KPK yang bakal fungsinya untuk memberikan video-video yang hasil persidangan terhadap KPK, di mana video ini langsung dikirim oleh para adik-adik kita dari Fakultas Hukum Unsri. Untuk lebih jelas nanti kita langsung bakal tanya dengan untuk anak Unsri yang selaku untuk memang mengoperasikan dari video ini tersebut. Oke. Ya, boleh. Ini namanya siapa? Nama saya Muhammad Farhan Zaid Abdillah. Farhan Zaid Abdillah. Ini sebagai apa di sini? Sebagai salah satu tim dari perekam sidang dari FH Unsri. Oke. Kalau untuk kameranya sendiri udah berapa banyak nih dipersediakan di ruangan ini? Kalau di ruangan ini terdapat 4 kamera yang disediakan setiap kali sidang. Yang disediakan langsung oleh KPK. Oke. Fungsinya buat apa sih? Fungsinya itu untuk merekam jalannya persidangan yang akan nanti dimasukkan ke dalam CD, akan dilaporkan ke KPK langsung. Berarti direkam dari awal sampai akhir ya? Iya, benar Pak. Bakal dipilah-pilah kalau di-cut atau seperti apa, atau langsung dilontarkan langsung? Jadi nanti ada proses pengeditannya juga. Nah, di situ yang kira-kira tidak penting itu bakal dipotong. Seperti itu. Oke, itu dia Didi untuk yang dari Fakultas Hukum Unsri yang untuk memvideokan untuk jalannya persidangan nanti. Ya, kalau ada pertanyaan silakan. Oke, V, untuk pengamanannya Dewek itu cak mano? Karena mengingat kasus ini kemarin sempat hebohnya dan sekarang baru kita saksi ke sidang. Nah, untuk pengamanannya Dewek itu cak mano? Untuk sekarang pengamanan dari pihak kepolisian pada belum datang karena jadwal sidang ini diperkirakan jam 10 pagi. Tapi untuk proses ruangan sendiri sudah dipersiapkan oleh pihak Pengadilan Tipikor kelas 1A Palembang. Itu Didi. Dewek V cak mano? Sudah rame apa belum? Sudah rame? Karena kita sekarang posisi berada di dalam, kalau untuk kondisi di luar sudah rame. Apanya? Untuk mungkin dari media-media. Ya, media atau dari pihak pihak media, pihak KPK telah berdatangan, udah datang, tapi para terdakwa belum. Terus untuk dari pihak media sendiri udah pada mulai datang, udah pada di luar ruang sidang karena saya sekarang posisi berada di dalam ruang persidangan. Betul. Nanti dikirakan jam 10, setengah 10, jam 10 bakal digelar sidang pertama dengan agenda dakwaan untuk berkas terdakwa Robi. Betul. VI, ini kalau ngomongin soal kasusnya Dewek ini seperti apa? Ini OTT KPK di Kabupaten Muara Enim dengan Bupati Muara Enim Ahmad Yani terkait kasus 16 suap untuk pembangunan proyek jalan. Dengan barang bukti KPK mendapatkan 350 US dollar. Oke. Nah, untuk berkasnya sendiri ini nanti berkasnya terpisah karena untuk sekarang baru terdakwa Robi. Oh, ya. Oke. Kira-kira VI nanti untuk jalannya persidangan kasus OTT dari Bupati ini berapa lama? Dari jam 10 sampai jam berapa? Kemungkinan untuk jalan persidangan nanti pada hari ini bakal berjalan sebentar karena dari pihak KPK tadi setelah dikonfirmasi hanya membacakan dakwaan terdakwa RB, Robi, yaitu jadi tidak berlangsung lama, hanya membacakan dakwaan. Oke, baik. Terima kasih Sri Febriandi sudah melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Palembang. Terima kasih Didi Tiara.
Ya, kita kembali ke studio dan tentunya kembali bertugas lagi untuk kru dari tim Palembang TV, untuk kameramen Amanda Lydia dan juga reporter Sri Febriani yang tadi sudah melaporkan langsung mengenai kasus OTT Bupati Muara Enim oleh KPK bersama Amanda Lydia dan juga Faye ya. Kita balik lagi ke NH Brothers. Sempat tegang tadi ngomongin masalah korupsi. Betul. Iya, karena kita tidak berbicara masalah berapa miliar atau berapa ratus dolar. Kita di NH Brothers jangan, sudah ada sanksi juga tadi mengenai kasus disiplin waktu ya, Iya, kasus masalah waktu dan lain sebagainya gitu. Oke, kita kembali lagi ke acara apa? Maksudnya ke acara konser Rasul Cinta. Mungkin nanti ada konser Cinta Rasul 2, 3, Cinta Fitri bisa sampai 8. Iya, benar ya. Bener ya? Iya. Iya. Tapi, Masa kita bersiko. Iya betul. Ini jadi nih kalau ngomongin soal NH Brothers Dewe Ya. untuk target kedepannya apa? Target ke depan sih kita pengen benar-benar maksudnya aktif di YouTube ya. Itu sebenarnya target ke depan ke situ, ke Iya. YouTuber. Jadi minimal dalam 1 bulan tuh ada 2 buah lagu cover lah. Karena kita ngelihatin apa tuh namanya pola kekinian sekarang ini. Kalau pengen nyiptain lagu baru tuh biasanya agak susah naiknya. Tapi Iya. biasanya kalau cover lagu yang lagi ngetop biasanya cepet. Oke, gitu. contohnya. Kita lagi ada lagu TikTok ya yang kita cover sekarang. Apa coba yang mana tuh? Coba ya. Coba 1, Judulnya 2, 3. Ya Nabi salam salamun alaika. Ya Rasulullah salam alaika. Salawatullah alaika. Entah apa yang merasukimu hingga kau tega tinggalkan Tuhanmu. Apakah kau tidak malu? Oke. Itu sebenarnya lagu TikTok nih ya, betul. Siapa yang ada kepikiran pertama kali caknya kita nge-cover lagu ini, Bay? Iya. Teman-teman di Jakarta tuh ngasih ide kayak gitu. Jadi ada teman kita yang aktif sebagai YouTuber di Jakarta, dia bilang kalau nyiptain lagu baru sekarang berat katanya gitu. Jadi Iya. mendingan kita cover lagu yang lagi ngetop aja gitu. Oke, jadi betul. Tapi walaupun apa namanya untuk ngehitskan ke masyarakat lah ya untuk lagu-lagu nasyid dengan lagu-lagu baru, tapi tidak menutup kemungkinan kita terus bikin karya-karya Insya Allah, terbaru. insya Allah. Karena siapa tahu terkumpul 10-8 lagu kita sudah bikin album mini ya. Oke, ya kaget tenang be, Dana tuh ngomong baik. Ya. Kan Pal TV sudah ada, gitu ya. Oke. Tapi kalau dari ya. YouTube Dewe itu sudah banyak penontonnya? Kalau lagu kita yang paling banyak yang itu Fikrul Maut ya itu sekitar 12.000 viewer. 12.000. Ya lumayan lah. Lumayan. Sudah Budak banyak Pagarala, Budak Baturajo. Fikrul Maut 12.000 viewer. Yang Karena paling kita banyak itu. terus promokan ya, salah satunya ya kita hadirkan kalian di sini. Thank you, terima kasih Pak Dik. Seperti Iya. itu. Oke, kalau untuk Mas Rifki sendiri, mungkin selain fokus di kuliah, belajar dan lain sebagainya, untuk harapan kedepannya apa nih dengan NH Brothers? Harapan kedepannya ya semoga NH Brothers ini akan menjadi salah satu tim yang bisa selalu dakwah sesuai dengan syariat Islam gitu. Oke. Mungkin karena Rifki ini baru semester kecil ya. Iya. Bener-bener. Masih milenial nih. Milenial sama lah seumuran kita Iya, ya. betul, ya. Dan pastinya pemirsa yang ada di rumah, kalau untuk harapan ke depannya dari ini nah yang masih Mungkin galak diem terus ini. Fajri nih. Iya, Mas Fajri apa Iya. untuk NH Brothers? Harapannya NH bisa jadi legend lah. Maksudnya bisa jadi sampai kapanpun, sampai tua pun masih ada di Palembang. Mungkin berkaca dengan kayak Bimbo, Royhan kayak itu. Jadi kita tetap ada walaupun sudah menua, punya anak, ya itu harapannya. Iya. Nah, di Palembang sendiri nasyid itu banyak gak sih, Fikri? Banyak sih Palembang, Banyak. tapi yang benar-benar katakanlah dari dulu sampai sekarang masih ada itu ada Fernando Hikmah Iya. sama NH Brother kayaknya. Iya. Memang dari dulu yang memang sampai sekarang masih. Masih, iya. Kalau yang lain tuh banyak yang mereka sudah pada bubar. Kalau yang baru-baru banyak sih. Mereka tergabung di ANN ya, Asosiasi Nasyid Nusantara. Oke, ada ini Ada wadahnya asosiasinya juga wadah, ya. ya.
Oke. Hebat loh NH Brothers ini bisa bertahan cek itu dan cek ini dengan Iya. banyaknya aktivitas mereka juga. Karena yang gini, bergaul karena dan mereka lain-lain. mencari ada peluang. Oh ini memang lagi kalau di dunia band kan sudah banyak. Iya, Karena benar. dulu rame, sekarang udah agak sepi. Nah begitu juga di nasyid ini nggak akan sepi ya, karena itu tadi Peminatnya pasti juga pasti banyak gitu. Ada rencana bentuk nasyid yang female. Itu kontroversial, Mas. Iya, kenapa? Iya, Kok karena identik dengan nasyid itu Laki-laki. Ya. Jadi kalau nasyid female itu di Indonesia ini dulu ada namanya Bestari ya. Itu yang vokalisnya Mbak Asma Nadia itu. Nah, jadi sempat kontroversi karena ada sebagian ulama kita yang beranggapan bahwa Suara wanita adalah aurat. aurat, gitu. betul. Jadi agak berat kayaknya kalau nasyid female itu. Mungkin kecuali misalnya audiensnya memang perempuan Perempuan kayak gitu. Oh, seperti itu. Dan di Palembang tidak ada lagi nasyid. Female itu nggak ada ya. Dulu Ah, ada di dulu ada. pondok namanya Nidaul Ulia, tapi juga mereka nampilnya di tempat santriwati aja. Santriwati. Pas acara yang ibu-ibu majelis taklim gitu. Jadi kalau ada audien laki-lakinya biasanya nggak dibolehkan sama ustadz kita. Jarang berarti ya. Iya, benar. Iya, kalau sudah orang banyak bilang kalau sudah pinter nasyid pasti pinter ngaji. Bener nggak ini? Bisa jadi ya. Tapi Nah ini lain lah turutan beda tuh. Lah Iya, lu iya, gimana? iya, iya. Oh, Kalau Tiara. satu setahun, Iker, tapi sekarang udah belapase. Belapase. Iya. Gimana nih Fikri? tapi yang jelas antara lagu nasyid dengan lagu nagom ya. Kalau lagu ngaji itu kan dia agak beda. Karena di situ ada makharijul huruf dan lain sebagainya. Iya. Tapi kalau suaranya bagus bisa, tapi belum tentu dia bisa tajwidnya. Oke, seperti itu. Nah, mungkin terakhir ini segmen terakhir karena kita sudah hampir close ini. Lagu kalian sendiri tapi boleh kita pengen dengar pas di referennya. Boleh. Apa judulnya? Gimana coba? Karena ada 3. Adu domba. Itu lagu kita cek ini. Kita lagu Iya. pemuda aja kali. Lagu pemuda. Pemuda. Iya. Yang nyiptain siapa? Yang nyiptain itu teman kita dari Lampung. Oke. Tim nasyid dari Lampung. Silakan. langsung bangkit lah ya. Satu pemuda aja. Langsung rap Bangkit lah ya. ya. Satu, 3, dua, 2, 1. Bangkitlah, oh wahai pemuda Islam, dari segala keterpurukan dunia. Berilah setitis cahaya terang untuk menuju masa depan gemilang. Yeay, terima kasih sekali lagi untuk NH Brothers sudah main ke Halo Palembang Pal TV. Terima kasih, Pal TV. Sukses terus untuk NH Brothers, pastinya mengeluarkan karya-karya terbaru juga. Betul, dan mudah-mudahan dengan ada kegiatan konser Cinta Rasul ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW itu luar biasa sekali. Nanti ada konser-konser keagamaan lainnya yang luar biasa. Tidak hanya hadir di sekolah-sekolah, tapi juga nanti bisa konser di ballroom ataupun juga di mall dan lain sebagainya. Jadi semua aspek itu bisa mendengarkan yang namanya khotbah melalui lagu-lagu dengan NH Brothers ini ya. Betul Nian, pamit saya di rumah, jangan lupa saksikan terus Halo Palembang pastinya dari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 pagi ya Cak Didi ya. Di Pal TV memang punya kita. Aku Altiara Putri. Dan aku Didi Valdian, kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Curahkanlah rahmat keselamatan serta berkah pada junjungan Nabi Muhammad. Salawat dan salam untuknya dari kami. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina